Oke, hasil undian babak 16 besar Liga Champions udah keluar dan wow, hasilnya bener-bener gila. Ada beberapa laga yang rasanya kayak final kepagian. Jadi, siapa nih yang bakal bertahan dan siapa yang harus angkat koper? Yuk kita bedah prediksinya satu persatu. Yap, perjalanan menuju Puskás Arena di Budapest dimulai dari sini. Di fase gugur ini, satu kesalahan kecil aja itu bisa berarti akhir dari mimpi. Tekanannya luar biasa. Benar-benar nggak ada ruang buat bernafas. Dan gilanya, ini semua bakal terjadi cepat banget. Cuma dalam 2 minggu krusial di bulan Maret nanti, nasib 8 pertandingan ini bakal langsung ketahuan. Jadi, siapa aja yang bakal beradu nasib? Nah, undian kali ini bener-bener brutal bisa dibilang. Kita bakal langsung disuguhin beberapa duel raksasa yang harusnya sih kita lihat di semifinal atau bahkan final. Tapi ya mau gimana lagi, mereka harus ketemu sekarang di babak 16 besar. Dan pastinya semua mata bakal tertuju ke satu pertandingan ini. Real Madrid lawan Manchester City. Ini udah kayak ulangan final dini kan? Mereka ini udah sering banget sikut-sikutan dalam 4 musim terakhir. Dan rasanya kali ini pertaruhannya jauh lebih besar. Pertarungan ini bakal ditentukan sama duel-duel individu yang krusial banyak. Di satu sisi ada Mbappe yang rekornya luar biasa setiap ketemu City. Nah di sisi lain, kita semua tahu gimana Antonio Rudiger bisa ngantongin Haaland dan bikin dia frustrasi. Dan jangan pernah lupain DNA juara Madrid di kompetisi ini. Mereka tuh tahu caranya menang, bahkan pas lagi nggak main bagus-bagus amat. Meskipun City punya skuad yang luar biasa ya, tapi pada akhirnya mentalitas dan pengalaman Madrid di panggung terbesar Eropa inilah yang kayaknya bakal jadi pembeda. Jadi, prediksi kami Real Madrid yang lolos. Oke, kita geser ke laga panas lainnya. Kita punya sebuah rivalitas klasik yang hidup lagi. Paris Saint-Germain melawan Chelsea. Wah, ini benar-benar bikin kita nostalgia sama pertarungan sengit mereka di era 2000-an. Memang sih, PSG musim ini mungkin belum sekonsisten musim lalu. Tapi jangan lupa, mereka itu juara bertahan, dan pemain-pemain kunci mereka udah mulai pada balik dari cedera. Di sisi lain, Chelsea ini penuh dengan talenta muda yang seru banget buat ditonton. Tapi pertanyaannya, apa mereka udah siap ngadepin kedalaman skuad dan pengalaman PSG? Kayaknya belum. Jadi, dengan semua faktor itu, susah banget buat nggak ngelihat PSG sebagai favorit kuat untuk melaju ke babak berikutnya. Oke, 2 laga raksasa udah kita kupas tuntas. Sekarang, yuk kita lihat 6 pertandingan sisanya. Nah, di sini kita bakal nemuin campuran antara tim yang udah jelas jadi favorit dan tim yang punya potensi bikin kejutan besar. Pertama, Galatasaray lawan Liverpool. Coba bayangin deh atmosfer di Istanbul. Itu bakal kayak neraka buat Liverpool. Puluhan ribu supporter fanatik bakal teriak non-stop. Tapi ya, di atas lapangan, kualitas dan pengalaman Eropa Liverpool itu levelnya beda jauh. Liverpool emang musim ini agak naik turun, tapi kualitas murni mereka seharusnya sih udah cukup. Kuncinya cuma satu, bertahan dari gempuran di Turki. Kalau itu berhasil, mereka kemungkinan besar bakal lolos. Perjuangan Atalanta sampai ke sini tuh, wah, patut diacungi jempol. Tapi sekarang, mereka harus hadapin tembok raksasa bernama Bayern Munchen. Tim yang udah kuat dari sananya, sekarang ditambah mesin gol Harry Kane dan kembalinya si kreatif Jamal Musiala. Berat. Kalau lihat kekuatan dan kedalaman skuad mereka, ya kayaknya cuma ada satu hasil yang mungkin, kemenangan buat Bayern Munchen. Mereka adalah favorit mutlak di laga ini. Selanjutnya, ada Newcastle United yang lagi dihantam badai cedera harus berhadapan dengan Barcelona. Ini ujian yang berat banget buat Newcastle, apalagi kalau dibandingin sama pengalaman matang Barcelona di panggung Eropa. Apalagi nih, leg keduanya bakal dimainin di markas mereka, Camp Nou. Keuntungan jelas ada di pihak Barcelona. Kami prediksi mereka yang akan melaju. Nah, di sini kita punya pertarungan yang menarik banget. Atletico Madrid versus Tottenham Hotspur. Spurs lagi berjuang di liga domestik, sementara Atletico di bawah asuhan Diego Simeone itu monster yang beda kalau udah main di Eropa. Mereka tuh tahu banget cara memenangkan laga-laga kayak gini. Pengalaman Atleti dan lini serang mereka yang lagi tajam, itu bakal jadi pembeda. Mereka punya keunggulan yang cukup jelas atas tim Inggris yang lagi sedikit goyah. Sebelum kita lanjut ke 2 laga terakhir, ada satu istilah yang kayaknya pas banget buat dibahas. Kuda hitam. Soalnya ada satu tim musim ini yang benar-benar ngegambarin istilah itu dengan sempurna. Dan tim itu adalah
Bodo Glimt dari Norwegia. Gila, perjalanan mereka sejauh ini bener-bener luar biasa. Bahkan tim sekelas Inter Milan aja pernah mereka kalahkan. Mereka nggak bisa diremehin sama sekali. Momentum dan kepercayaan diri mereka bisa jadi kunci buat ngingkirin Sporting. Dan di pertandingan terakhir, kita punya Bayer Leverkusen melawan Arsenal. Leverkusen ini penampilannya lagi naik turun. Sementara Arsenal, wah, mereka tampil konsisten dan seimbang banget, baik pas nyerang maupun bertahan. Secara keseluruhan ya, performa Arsenal yang solid banget ngejadiin mereka favorit. Kalau mereka bisa nyuri hasil positif di Jerman pada leg pertama, jalan ke perempat final bakal terbuka lebar buat mereka. Jadi, setelah kita bedah satu persatu, gambaran perempat final versi kita kayak gimana sih? Yuk kita lihat daftarnya. Dan ini dia 8 tim yang kami prediksi bakal melaju. Komposisinya luar biasa banget kan? Ada para raksasa kayak Madrid, Bayern, dan Barcelona. Plus ditambah si kuda hitam Bodo Glimt yang siap bikin gebrakan. Wah, perempat final nanti bakal seru banget. Tapi tentu aja ya, ini semua kan cuma prediksi di atas kertas. Kita semua tahu keindahan sepak bola itu justru ada di hal-hal yang nggak bisa ditebak. Dan ini nih yang bikin kita mikir. Dari semua tim favorit yang udah kita sebutin tadi, kira-kira siapa yang menurut kalian paling mungkin kepleset dan tersingkir secara mengejutkan? Nah, itulah sihirnya Liga Champions. Sampai jumpa di lain kesempatan.